Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, pemilihan umum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang mengakui kedaulatan rakyat, sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum dengan berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam upaya mewujudkan atmosfer pemilihan umum yang demikian, diperlukan peran sentral dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dalam tema artikel yang kami presentasikan hari ini, judul yang kami bawakan adalah diskursus batasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Sebagai tim kontra, kami menolak adanya pembatasan kewenangan Bawaslu hanya sampai penetapan oleh KPU karena hal ini menimbulkan disefisiensi dalam banyak hal. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang kami bangun tersusun dari berbagai macam logika. Yang pertama adalah, sebagai negara yang mengakui supremasi hukum, pemerintah Indonesia tidak terlepas dari asas fiat justisia ruat silem sebagai komitmen kita, yakni hukum harus ditegakkan bagaimanapun kondisinya. Dalam hal ini, ketika kita membatasi kewenangan Bawaslu, maka secara langsung kita juga membatasi kemampuan penegak hukum untuk dapat menangani berbagai macam kasus yang terjadi dalam pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Padahal kita mengetahui pemilihan umum tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam pelanggaran. Oleh karena itu, kami sangat kontra dengan mosi kali ini. Kedudukan kami ini akan diteruskan dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Dewan Juri terhormat, melanjutkan dokumen argumentasi dari pembicara pertama, saya selaku pembicara kedua menyatakan kontra terhadap mosi bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil oleh KPU. Hal ini berdasarkan pada beberapa konstruksi pemikiran. Pertama, tidak semua kasus dapat diselesaikan secara cepat. Oleh karena itu, meskipun membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang lebih lama guna menjaga kualitas pemilu dan integritas KPU demi menegakkan keadilan hukum, maka hal ini harus tetap dilakukan. Hal ini juga merujuk pada peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu, yang dalam hal ini Bawaslu menjadi bagian dari Kemenlu, memiliki masa kewenangannya berakhir ketika telah diadakannya pelantikan. Oleh karena itu, sangat tidak relevan apabila Bawaslu diberikan batasan hanya sampai penetapan hasil oleh KPU. Kemudian, menempatkan kedudukan hukum atas alasan pragmatisme politik hanya akan menimbulkan wakil rakyat yang tidak berkualitas. Oleh karenanya, banyak di antara mereka yang lolos meskipun telah melakukan pelanggaran pemilu namun tidak dapat diselesaikan karena batasan Bawaslu. Dengan demikian, jaminan yang paling tepat dalam penyelenggaraan pemilu adalah mengupayakan substantif hukum yang mapan dan menyelesaikan perkara-perkara masyarakat yang konkret. Oleh karena itu, sudah seharusnya Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil oleh KPU secara nasional. Selanjutnya, pembicara ketiga akan mengupas tuntas secara lebih komprehensif. Egum es bonum es like legum. Apa yang adil dan baik adalah hukum yang hukum. Saya sebagai pembicara ketiga akan menyambung bangunan argumentasi dari pembicara pertama dan kedua kami terkait kedudukan kami sebagai posisi kontra mengenai Bawaslu tidak memiliki kewenangan lagi dalam melakukan penanganan pelanggaran setelah penetapan suara sah secara nasional. Hal ini dilandasi dengan dua pokok pemikiran argumentasi fundamental kami. Yang pertama, hal ini akan berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Pembatasan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang diberikan kepada Bawaslu adalah problematika yang mendasar yang dibutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Bawaslu sebagai lembaga yang menjalankan tugas fundamentalnya sudah seyogyanya harus mampu mewujudkan demokrasi yang integritas dan secara ideal. Oleh sebabnya itu pula, kami yakin dan percaya bahwasanya Bawaslu harus diberikan kewenangan kapasitas hukum yang luas. Dengan demikian, apabila Bawaslu diberikan batasan kewenangannya dalam melakukan penanganan pelanggaran di dalam pemilihan umum secara nasional setelah penetapan oleh KPU, hal ini menjadi tidak efektif. Kita tidak bisa menampik apabila dalam suatu konteks di mana adanya pelaporan penemuan kasus sebelum adanya penetapan suara sah secara nasional oleh KPU, hal ini akan efisiensi dari penegakan hukum pemilu itu sendiri dan merupakan fenomena degradasi dari penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, penyelesaian sengketa dalam arti kata pelanggaran adalah mahkotanya Bawaslu. Seperti yang kita ketahui bersama, terjadinya berbagai macam benturan kepentingan politik di dalam proses demokrasi adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya dengan diberikan kapasitas kewenangan kepada Bawaslu, hal ini menjadikan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa adalah upaya mahkota Bawaslu untuk bisa mengentaskan segala macam bentuk penanganan pelanggaran yang masuk, seperti data yang kita rujuk pada tahun 2014 penyelenggaraan pemilihan umum, yang dimana ada 767 sengketa pemilu legislatif yang masuk ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Namun jika kita menilik pada tahun 2019, ada pengurangan kasus, yaitu sebanyak 340 kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Di sini adanya peran bahwa
Bawaslu sebagai badan pengawas serta penegakan hukum pemilu yang sangat memiliki peran yang substansial dalam mengatasi penanganan pelanggaran. Oleh sebabnya, jika dibatasi kewenangannya, hal ini menjadi tidak efektif. Oleh sebabnya, kami percaya dengan adanya penguatan institusional serta tanpa adanya batasan waktu bagi Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran setelah pasca penetapan suara sah secara nasional adalah pilihan yang terbaik. Marwah dari Bawaslu bukan hanya sebagai badan pengawas, tapi juga sebagai badan penegak hukum pemilu itu sendiri. Oleh sebabnya, kami berada pada posisi kontra dengan mosi pada hari ini.